Perkenalkan, 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 Nama saya Syafalia Putri. Nama saya Muhammad Farlan Diansyah. nama saya Yungi Putra Setiawan. nama saya Hanifah Ikhwan Putri nama saya Denis Aulia Dari kelompok 5. dari kelompok 5 dari kelompok 5. Kelompok 5, Dari kelompok 5 Penegakan hukum. penegakan hukum. penegakan hukum. penegakan hukum. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Lemahnya penegakan hukum. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya penegakan hukum di Indonesia berubah. Negeri ini punya kesempatan untuk maju. Selamat pagi semua. Elah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penegakan hukum. Sebelum kita memulai, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Saya ingin bertanya, apa itu penegakan hukum dan gunanya, Pak? Pertanyaan bagus. Jadi penegakan hukum adalah Penegakan hukum adalah pelaksanaan aturan hukum oleh aparat yang berwenang untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Tujuan penegakan hukum adalah memberikan sanksi kepada pelanggar hukum dan memastikan hak masyarakat terpenuhi. Jadi itu adalah arti penegakan hukum dan gunanya di Indonesia. Maaf Pak, saya terlambat karena terjebak macet. Baik, silakan duduk. Penegakan hukum, lucu banget. Apa lucu? Coba kamu jelaskan. Ya lucu aja, menurut saya hukum di Indonesia ini sekarang sudah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Seperti kasus yang kita ketahui Pak, bahwa ada seorang kakek yang mencuri ayam dihukum 5 tahun penjara. Sedangkan kasus koruptor dan juga penjilat pemerintah, kasusnya dibiarkan menguap begitu saja. Bukankah ini melanggar sila kelima Pancasila? Tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Bukannya hukum di Indonesia yang dipegang oleh Pancasila ya, Pak? Lalu di mana hubungan sila kelima dengan hal tersebut, Pak? Menurut Bapak nih ya, apa hubungan Pancasila dengan materi ini, Pak? Hubungan penegakan hukum dengan Pancasila. Pada sila pertama, penegakan hukum harus mencerminkan nilai religius, keadilan, dan moralitas. Sila kedua, penegakan hukum harus adil dan manusiawi. Pada sila ketiga, penegakan hukum yang adil memperkuat persatuan bangsa karena ketidakadilan dapat menimbulkan keresahan dan perpecahan masyarakat. Sila keempat, proses hukum harus transparan, demokratis, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sila kelima, penegakan hukum bertujuan mencapai keadilan sosial, melindungi semua golongan, dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah penjelasan yang saya bawakan, siapa dari kalian yang bisa menjelaskan penyebab ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia? Saya, Pak. Menurut saya, penyebab ketidakadilan dalam penegakan hukum ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengaruh kekuasaan dan jabatan. Yang kedua, yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, yaitu korupsi dalam penegakan hukum. Jumlah narapidana kasus korupsi memperoleh pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang keempat, yaitu kurangnya integritas aparat penegak hukum. Dan yang kelima, budaya feodal dan hierarki sosial yang masih sangat kuat di Indonesia. Lalu Pak, apa yang bisa kita sebagai masyarakat dan media lakukan untuk mengatasi masalah ini? Peran masyarakat dan media dalam mengawal penegak hukum. 1. Masyarakat sebagai pengawas penegak hukum. 2. Media sebagai wadah informasi dan kontrol sosial. Bagus sekali kalian. Saya rasa sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Dan ingat, Jangan diam. tidak.